وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولاده وذرياته وإتراته الطاهرين وسائر الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم إلى أرواح مشايخ سلسلة طريقة خالدية والنقشبندية وخصوصا إلى حضرة شيخ بهاء الدين النقشبندي ثم إلى حضرة شيخ عبد الخالق بزواني ثم إلى حضرة شيخ سليمان كرمي ثم إلى سليمان جهدي ثم إلى حضرة شيخ علي رضا ثم إلى حضرة شيخ حجي جلال الدين ثم إلى حضرة شيخ مستاري ثم إلى أستاذنا حجي أحمد بن حجي عبد الرحمن ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأستاذنا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu nawahiyaka warzuqna Allahumma balaghata fahmin nabiyina wa fasahata habjil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil mukarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa zudatil hajji wa suratul fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabata jihnina wal aqlina wal hilmina wa arizna min julumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatika wa allimna asrar hikmatika bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Wala haula wala quwwata illa billah. Bapak dan saudara-saudara Majelis Ta'lim Tarikat Naqsabandiyah Khalidiyah yang berbahagia dimuliakan Allah. Alhamdulillah berkat taufik hidayah dan inayah Allah SWT kita dapat dihadirkan dalam majlis ta'lim ini, majlis untuk membicarakan masalah ilmu, wabil khusus ilmu ma'rifat pada malam ini. Alhamdulillah. Nah, ini saya kasih tahu lagi bahwa buku jilid pertama dari Tok Kenali ini saya bagi menjadi 5 macam kayak ini. Kalau saya fotokopikan besar macam ini, kurang lebih macam ini ya. Bayangkan, mau ratusan ribu, dan juga saya tidak mau kasih sepenuhnya. Ya, ada juga yang degil, selalu belajar buku pun ada dah katanya. Ini umpama. Maka dulu saya belajar, ingat saya sama Pak Haji Bacok, ilmu tauhid itu kan tebal gini, yang macam warna itu tuh. Bukan sekaligus macam saya ngasih selembar 2 lembar dulu satu hari, besok belajar lagi selembar 2 lembar lagi kasih gitu. Bukan apa kata Pak Haji, kalau aku kasih semua kau ni katanya nanti malas belajar katanya, belajar di rumah aja katanya. Nah jadi kalau satu lembar orang besok pasti datang lagi, kalau tidak dapat lembaran itu. Nah ini saya tidak begitu, maksud saya cuman terlalu tebal nanti, pertama soal biayanya. Nah keduanya juga saran dari kawan-kawan juga adalah katanya, guru katanya di sikit-sikit lagi dicap tangan. Nah itu saya terima, kawan tidak boleh nih, tidak boleh difotokopi ya, menurut dari orang yang ngasih saya itu. Dosa di fotokopi ya Pak Haji katanya, insyaAllah saya bilang. Tapi kita nak belajar macam mana ceritanya kan. Nah coba sikit-sikit lah, sama juga. Kalau saya sekaligus sama juga saya ngasih seperti orang itu ngasih, tidak boleh. Nah ini sedikit-sedikit lah, teknik aja. Cuma buku itu saya anggap masuk koleksi dari buku-buku saya, kan banyak buku nih. Itu koleksi saya, jadi masuklah campuran ini. Setiap koleksi satu saat kita pelajari. Oke, halaman 50 ya. Tapi tidak apalah ya, sabar-sabar aja kita. Mungkin 2-3 hari lagi dah saya fotokopi lagi yang berikutnya. Ya, jilid 2.
Bismillahirrahmanirrahim. Makrifat itu ilmu penyelamat dunia dan akhirat. Ini bahasa Melayu di sana itu, yang dekat Singapura itu. Ya. Untuk mengetahui sama ada tu dia tulis sama ada ianya, tulisan pun gitu lain. Untuk mengetahui sama ada ianya sesat atau salah, mari kita sama-sama tunggu dan sama-sama kita lihat betapa ketika mati kelak, dalam kubur kelak katanya, siapa yang benar dan siapa yang salah. Orang mengenal Allah salahkah atau orang yang tidak mengenal Allah yang salah katanya. Ini masalah. Nah, ini dia ingin membuktikan. Sekarang tuan-tuan semua boleh menyalahkan orang makrifat, yang maksudnya menyalahkan orang-orang yang berilmu mengenal Allah. Ada orang yang tidak senang kepada orang makrifat, ya. Bila mana sampainya tuan-tuan dalam kubur esok, baru tuan-tuan tahu siapa yang benar, siapa yang salah katanya. Maksudnya si pengarang ini, untuk kenali ini, ada orang yang benci, tak senang kepada orang makrifat. Nanti, sekarang tak dikasih tahu, nanti kau dikubur nanti. Apa kau benar gitu maksudnya. Usaha kata di dalam kubur. Maksudnya usaha kata, tak usahakan yang dalam kubur maksudnya ya. Di alam di dunia pun kita sudah tahu siapa benar dan siapa salah. Untuk mengetahui atau untuk menentukan sama ada siapa benar dan siapa salah, maksudnya bagi menentukan siapa di pihak yang benar atau siapa di pihak yang salah, mari kita sama-sama jawab soal ini. Tuan-tuan semua bersolat atau solat ya, menyembah Allah, maksudnya sembahyang maksudnya. Tuan-tuan semua bersolat atau menyembah Allah Ta'ala. Apakah tuan-tuan sudah mengenal Allah? Dan sudahkah tuan-tuan mengenal Tuhan yang mempunyai salat? Maksudnya solat kita itu ada yang mempunyai. Kenal tak kita yang mempunyai solat atau sembahyang? Jangan mengenal Allah setakat atau sebut perkataan Allah. Apa setakat ini? Jangan mengenal Allah setakat tahu sebut perkataan Allah. Jangan mentang-mentang tahu Allah, nyebut ya nama Allah kata. Maksudnya setakatnya kira gitu. Tahu ya nyebut nama Allah katanya melalui bibir mulut. Bisakah begitu maksudnya? Jika setakat tahu sebut melalui bibir mulut, semua bangsa, semua agama boleh sebut katanya. Setakatnya gini bang, kalau memang bisa kau nyebut nama Allah katanya, tahu dengan Allah dengan sebut aja, semua orang pun bisa kata dia gitu. Ya. Kenyataannya manakah Allah yang tidak berhuruf dan tidak berjisim, atau laisa kamitslihi syai'un. Dalam arti bahasa orang tauhid, laisa tu kamitslihi itu tidak seumpama dengan sesuatu. Manakah Allah yang tanpa huruf dan tanpa suara? Memang orang dulu namanya benar-benar Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Nah, inikah yang kita maksudkan tadi kan? Dengan hanya satu soalan dan dengan hanya satu pertanyaan, kita sudah boleh ukur sama ada ilmu kita, agama kita, solat kita, amalan kita, dan anutan kita itu benar atau salah. Nah, jadi ada orang yang tidak senang kepada ilmu makrifat. Nah, diuji di sini. Apakah memang orang yang sudah sembahyang, sudah apa, itu sudah cukup? Maksudnya gitu kan? Sekarang tuan-tuan tanya diri sendiri, apakah tuan-tuan sudah mengenal Allah? Katanya. Jadi maksudnya kita ini atau orang lain atau siapa saja mengenai sembahyang, ibadah apa saja, sudah mengenal Allah belum? Mungkin kita solat, zakat, puasa, haji, ya. Apakah sudah mengenal Allah? Sebab begini,
sejarah menyatakan bahwa awaluddin ma'rifatullah itu sejak Rasulullah di Mekah hampir mendekati 12 tahun. Itu hanya khusus untuk keimanan, yaitu awaluddin ma'rifatullah, untuk mengenal Allah. Pagi-pagi naik ke bukit, ya, istilahnya ceramah atau apa sajalah, mengajak untuk orang beriman pada Allah. Tidak ada satu pun yang ikut. Itu zaman Rasul. Besok begitu lagi. Bayangkan sampai 11 atau 12 tahun. Khusus untuk awaluddin ma'rifatullah. Nah, mengenal Allah tadi ini. Inilah dia perjuangannya. Di Madinah barulah praktek sembahyangnya, puasanya, ya, zakat, haji di sana. Kalau di Mekah itu khusus ma'rifatullah, awaluddin ma'rifatullah. Nah ini. Jadi sekarang diungkap nih. Ilmu ma'rifatullah satu-satunya ilmu yang boleh menyelamatkan kita. Sama ada di dunia maupun di akhirat. Semasa masih lagi bernyawa di atas muka bumi ini, kita masih lagi boleh bersoal jawab. Ingat dan ingatlah bila mana sampainya tuan-tuan di alam kubur kelak. Ketika itu tidak ada lagi apa-apa dan siapa-siapa yang boleh membantu, dan tidak ada siapa-siapa yang boleh menolong kita. Dikala dan di seketika itu tinggallah diri kita bersendirian, tanpa anak istri, tanpa saudara marah, dan tanpa sahabat handai, melainkan ditemani oleh ilmu ma'rifat ataupun ditemani oleh ilmu mengenal Allah. Itu pun bagi siapa yang mengenal Allah semasa masih hayat, katanya. Itu teman kita, katanya. Jadi kalau selain daripada itu, kalau dia tidak mengenal pada Allah, nah inilah yang menjadi permasalahan di alam kubur. Beruntunglah barang siapa yang beribadat dengan disertai ilmu mengenal Allah. Jika amal yang tidak disertai dengan ilmu mengenal Allah, matinya kelak adalah mati yang penuh penyesalan. Nah, itu maksudnya. Ketika itu dan di masa itu, masuk alam kubur, tidak sesiapa yang boleh Allah boleh dicari. Allah boleh dikenal dan Allah boleh dilihat melalui sifat kodrat, iradat, bashar, sama, kalam, ilmu, dan Allah boleh ditilik melalui sifat hayat. Oleh itu, kenapa tidak memilih Allah untuk mengenal Allah, dan kenapa tidak memilih Allah untuk mencari Allah? Oleh itu carilah Allah yang sebenar-benar Allah. Jadi tadi kita zikir tu baru asma'nya, namanya Allah, Allah, Allah. Tapi yang dimaksudkan untuk kenal ini yang punya nama. Siapa yang punya nama? Nah, benarkah apa yang di dalam salat wahidiyah itu waktu istighraq? Istighraq itu ada dikatakan diam, katanya. Tenggelam kita di dalam Allah. Tapi bukan yang dikenal itu namanya, tapi yang punya nama, kata di situ. Ya. Ada selawat wahidiyah itu. Ini kita mau mencocokkan ya antara amal-amal orang mana saja. Kita sudah mempelajari ilmu selawat wahidiyah. Coba ini dan perasaan dipusatkan hanya kepada Allah. Tidakkah ada cara yang lain? Tidak ada cara yang lain selain Allah. Ya. Jadi sini ada di dalam kitab yang lain lagi. Tidak ada acara lain selain Allah, katanya. Sebab di sini bukan kita katanya mencari nama Allah yang punya nama, katanya. Ada di
di dalam Salat Wahidiyah itu keterangan tentang istilah ini di buku Kuliah Wahidiyah. Bukan kita mencari namanya, tapi yang punya nama. Nah itu. Nah sama dengan ini ya. Maksudnya solat bukan solatnya, tapi yang punya solat, pemilik solat. Nah ini kasih contoh dulu ya. Mana halaman berapa? Contoh. Solat itu dimulai dengan berdiri diam. Diam itu sama dengan berdiri ya. Dia bilang berdiri diam. Padahal kalau kita nyebut berdiri itu adalah diam. Diam itu ini lah. Ini saya. Kenapa perlu mencari Allah pada berdiri dan kaki katanya? Kenapa tidak mencari Allah pada sifat kodratnya atau kuasanya? Tanpa kuasa dan tanpa kodrat, kaki kita tidak boleh untuk berdiri sendiri. Nah, jadi kekuatan kaki ini biasanya dia, kalau kita ini tenaga, mampu aku berdiri. Tapi bukan itu yang memberi kuasa berdiri, yaitu kodrat, berarti menuju kepada sifat Allah. Oleh itu ataupun oleh sebab itu katanya, kenapa Tuhan perlu mencari Allah di dalam kaki? Jadi kaki ini kan sebagai alat aja. Adanya hamba Allah. Kaki itu bersifat makhluk, ya. Makhluk itu hamba. Kenapa perlu mencari Allah pada makhluk atau kaki? Kenapa tidak mencari Allah pada sifat kodrat, yaitu sifat memberi kuasa? Mampunya kaki ini berdiri ya karena kuasa Allah. Kan gitu. Nah, itu yang dikejarnya, maksudnya pemahamannya. Ya. Dan akhirat, coba dulu 53. Kedua, berkalimah syahadat itu dimulai dengan kata-kata atau lafaz. Maksudnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Dan berikutnya, kenapa tuan-tuan mencari Allah pada mulut atau suara atau bibir katanya? Kenapa tidak mencari Allah pada sifat kalam, berkata-kata? Kalam Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Mengapa tidak berhuruf dan bersuara? Karena kalam itu adalah sifat yang maujud, yang qadim, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Kalau sekiranya kalam Allah itu berhuruf, berarti sama dengan makhluk. Sedangkan Allah itu zatnya bukanlah makhluk dan tidak dapat kita umpamakan. Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Maka kalamnya yang berdiri pada zat Allah Ta'ala tidak berhuruf dan tidak bersuara juga. Gitu ya. Jadi saya ulangi, yang kedua, berkalimah syahadat itu dimulai dengan kata-kata atau lafaz. Kenapa tuan-tuan mencari Allah pada mulut atau suara bibir? Kenapa tidak mencari Allah pada sifat kalam, berkata-kata? Ilmu yang boleh menyelamatkan kita adalah ilmu ma'rifat, ilmu mengenal Allah. Solat, puasa, zakat, haji, kalimah syahadat dan sebagainya itu tidak sekali-kali akan dapat menolong kita, melainkan solat, puasa, zakat, haji, syahadat dan ibadah kita yang disertai dengan mengenal Allah. Nah, jangan salah pengertian ya. Lalu jangan pula tidak perlu salat, puasa, zakat, haji, kalimah. Ini yang ditakutkan. Udah kepada Allah aja. Nanti menafsirkan tidak perlu solat, tidak perlu puasa, zakat, haji, kalimah syahadat. Udah kita kenal Allah aja. Ini yang ditakutkan. Tapi di sini bilang kalimatnya ya, ini paling cantik, perlu kita pahami.
ilmu boleh menyelamatkan kita adalah ilmu makrifat atau ilmu mengenal Allah. Solat, puasa, zakat, haji, kalimat syahadat dan sebagainya itu tidak sekali-kali akan dapat menolong kita katanya, melainkan solat, puasa, zakat, haji, syahadat dan ibadah kita disertai dengan mengenal Allah. Itu dia. Jangan sepotong-sepotong ya kita baca. Takutnya di antara saudara kita yang belajar, ya, gini, kenapa tidak mencari Allah kepada kalam itu? Ilmu yang boleh menyelamatkan kita adalah ilmu makrifat, ilmu mengenal Allah. Solat, puasa, zakat, haji, kalimat syahadat dan sebagainya tidak sekali-kali akan menolong kita. Jangan sampai situ. Kalau itu wah, banyak orang mau mengenal Allah, ya udah enggak usah sembahyang, enggak usah puasa. Ini takutkan. Situ kan koma. Ya. Koma berarti ada lanjutan, melainkan. Nah, ini orang yang belajar di dalam nafi isbat. Ini kalimah-kalimah ini kalimah nafi isbat. Nafinya mana? Tak perlu itu solat, sembahyang ini tidak dapat menolong kau, kata situ. Itu menafikan. Tapi di sini dibilangkan melainkan. Nah, itu isbat. Melainkan solat, puasa, zakat, haji, syahadat itu ibadah itu yang disertai dengan mengenal Allah. Itu. Nah, kalau orang bersembahyang, puasa, haji tidak mengenal Allah, ya gitulah, tidak ada gunanya. Itu maksud dari beliau ini. Tidak diterima ibadah mereka yang tidak mengenal Allah. Jadi puasanya, hajinya, zakatnya, syahadat tidak diterima kalau dia tidak mengenal Allah. Nah, ini saya khawatir, mungkin, tapi kiraan ya, mudah-mudahan salah perkiraan saya. Orang-orang yang kawan-kawan di belajar ilmu ini, ahadiyah, ilmu dah puncak tinggi. Pasti dia tidak belajar, pasti dia tidak melakukan solat. Pokok syariat-syariat Rasulullah tidak dipakainya. Apa? Karena situ tidak ada gunanya. Kau sembahyang, haji. Yang penting makrifat pada Allah. Itu dia. Sehingga orang mendapatkan udah makrifat pada Allah, ilmu ahadiyah tadi, dia tidak perlu lagi untuk sunnah-sunnah Rasul. Tapi sinilah keuntungan. Bila perlu dikasih itu stabilo ya. Stabilo ni. Jadi sini ada nafinya, ada isbatnya. Nafinya adalah ilmu makrifat, ilmu mengenal Allah, solat, puasa. Sabar dulu. Ilmu yang boleh menyelamatkan kita adalah ilmu makrifat, ilmu mengenal Allah, solat, puasa, zakat, haji, kalimat syahadat dan sebagainya. Itu tidak sekali-kali akan menolong kita. Itu nafi. Ya, isbatnya melainkan solat, puasa, zakat, haji, syahadat dan ibadah kita yang disertai dengan mengenal Allah. Itu dia isbatnya. Ya. Lantas nafi lagi, tidak diterima ibadah mereka yang tidak mengenal Allah. Jadi istilah nafi, isbat, nafi katanya. Ada juga isbat, nafi, isbat. Ya. Seperti gini, ada kalimat nafi. Innallaha ana, sesungguhnya aku ini Allah. Annallahu la ilaha ana. Innallah la ilaha ana. Sesungguhnya aku ini Allah, itu isbat. La ilaha ya anta, nafi, tidak ada melainkan aku. La ilaha illa anta, melainkan dia, ataupun la ilaha ana. Jadi ada isbat, nafi, isbat. Kalau ini lain. Ini ada nafi, ada isbat, ada nafi lagi, menolak, kecuali katanya orang yang tidak mengenal Allah itu tidak diterima. Jadi kita mempelajari satu kitab itu, zaman dulu orang tu selalu tidak lepas nafi isbat, pakai pengecualian katanya. Okey, kita teruskan.
Ibadah yang tidak untuk Allah. Ibadah yang tidak untuk Allah, tidak mengenal Allah, itu adalah ibadah yang sia-sia. Oleh itu, tanya kepada diri masing-masing, apakah amal yang kita kerjakan selama ini sudah terlaksana dengan mengenal Allah atau ma'rifat? Jika jawapan memihak kepada belum, apakah hukumnya? Apakah hukumnya bagi orang yang beribadah tanpa mengenal Allah? Hukumnya bagi yang beribadah tanpa mengenal Allah itu hukumnya adalah sia-sia yang tidak sah. Ini masih halus perkataan ini. Ada yang membaca di dalam kitab Tauhid, orang yang tak mengenal Allah, orang yang tidak mempelajari ilmu Tauhid, ilmu sifat 20, sama dengan dia itu kafir katanya. Dia bukan Islam, bukan iman. Walaupun dia tahu menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kalau dia tidak mengetahui ilmu pasti atau ilmu daripada sifat 20, dia tidak dikatakan apa nak ngeri tu. Ini masih halus nih. Itu saya baca kitab itu dari kitab Syekh Jalaluddin. Ya. Nah, ini masing-masing itu mempunyai pertahanan. Dan kita juga banyak membaca daripada para ulama. Oh, dari sini anak seperti ini, artinya dia masih halus nih. Jadi hukumnya adalah sia-sia dan tidak sah. Maka ditulis tebal ya, sebagai satu peringatan bagi kita. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dari golongan itu. Satu-satunya ilmu yang diterima Allah di dunia dan di akhirat itu adalah ilmu mengenal Allah, ilmu ma'rifat. Inilah satu-satunya ilmu yang boleh menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Tapi saya katakan dulu ini, hati-hati, kita sedang mempelajari ilmu hakikatnya. Jangan campur syariat dulu, ya. Jangan campur soal syariat dulu. Ini ilmu hakikat. Nanti kata anda nanti bilang, oh gitu percuma kita ni, kita belajar ibadah. Yang penting makrifat Jawa, jangan ya. Ini kebetulan kita belajar satu segi ilmu ya, tata tertib tentang ilmu makrifat. Itu kita fokuskan ke situ dulu ya. Untuk membenarkan amalan kita itu benar atau tidak, mari kita sama-sama tunggu bila sampai kita di alam barzakh kelak. Sekiranya mulut tuan-tuan masih boleh berkata-kata ketika itu, maka jawablah. Amalan sembahyang, puasa, zakat, zikir, sedekah, anak soleh, dan sekalian saudara marah ini. Saudara marah apa ya? Iya ke? Saudara kandung. Sekalian saudara marahmu, sekalipun seketika itu tidak akan sekali-kali dapat membantumu. Sekali lagi ini, sembahyang, puasa, zakat, zikir, sedekah, anak boleh, anak soleh, sekalian saudara marahmu, sekalian seketika itu tidak akan sekali-kali dapat membantumu jika matimu itu dalam keadaan tidak mengenal Allah, kafir. Nah, ini dia. Benar apa yang tadi oleh kitab Syekh Jalaluddin. Orang tak mempelajari ilmu sifat 20 itu bisa kafir gitu. Walaupun dia sudah pandai mengucap 2 kalimat syahadat. Mengapa? Di situ ada ilmu tentang sifat 20, tentang sifat Allah, ya, tentang wajib, mustahil, harus. Nah, situ di cabang ini. Tapi insya-Allah ya, nah di sini ditakutkan orang tak kenal itu bisa kafir. Mengapa? Kafir dalam pengenalan, dalam arti tidak bertanggung jawab sifat yang ucapan 2 kalimat syahadatnya itu. Tidak bisa memberikan dalil yang kuat. Sesungguhnya hanya ilmu makrifat, ilmu mengenal Allah saja yang menentukan dan yang akan
memastikan sama ada ibadah yang kita kerjakan itu benar-benar diterima Allah atau tidak. Mereka mengatakan dengan mulutnya barang yang tiada di dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui dari apa yang mereka sembunyikan. Ini alasan-alasan dari pihak lain. Mereka mengatakan dengan mulutnya barang yang tiada di dalam hatinya, dan Allah tidak mengetahui dari apa yang mereka sembunyikan. Allah lebih mengetahui dari apa yang mereka sembunyikan dalam hati. Jadi muraqabah Allah Ta'ala kepada hati, apa sajalah, sekecil apapun mesti nampak. Sekalipun sembahyang, puasa, zakat, sedekah, ibadah atau seumpamanya, jika tidak dengan mengenal Allah, tidak ke mana ibadah kita. Jika ibadah yang tidak dengan mengenal Allah, kemanakah ibadah kita itu hendak dituju? Dan kemanakah ibadah kita itu hendak dihela, dibawa maksudnya. Sekarang kita punya sesuatu, ya, alamatnya menuju kepada seseorang, tapi tahu tak kita orang yang kita mau antarkan ini? Kalau tak mengenal, macam mana kita mau antarnya, katanya maksudnya. Segala ibadah tu ada pahalanya. Apa saja, sembahyang, haji, itu semua Pak. Tapi untuk siapa, katanya? Kalau untuk sama dunia ke dunia aja, tapi padahal untuk Allah. Kita tidak mengenal Allah, macam mana nak mau nyampaikannya? Tidak mengenal. Kira-kira macam mana lah? Kita nak ngantar barang nih, barang berharga, tempat, alamat tak tahu, siapa tujuannya. Sama dengan kita sembahyang, haji, apa, pahalanya ada, mau tuju kepada siapa? Nah, kalau orang yang mengenal Allah, ya dia kepada Allah lah. Jadi di dalam kitab Syekh Jalaluddin ada sebut nama minallah. Minallah itu dari Allah, sebentuk sembahyang. Lantas kita terima, kita laksanakan hadiah yang Allah kasihkan sembahyang itu dari Allah, kita terima. Kok kita bisa melaksanakan sembahyang itu? Karena itu bantuan Allah, katanya. Bila itu sembahyang dari Allah itu kita bisa laksanakan karena Allah bantu lagi. Ya, itu nama bila, itu semuanya daripada Allah. Lantas untuk siapa, katanya? Pahalanya tadi, ya untuk Allah, ya lillah. Tapi di mana? Apakah di dunia kita kasihkan atau akhirat? Pasti akhirat, yaitu lillah. Nujunya kepada Allah, tapi di akhirat nanti. Jadi ada minallah, billah, lillah, ilallah. Nah, di sini sama dengan ini. Kita mengerjakan sembahyang itu mesti mengenal Allah dulu, barulah kita dapat menetapkan ini untuk Allah gitu. Jom kita sembahyang. Minallah itu semua apa saja dari Allah. Jadi itu contoh sembahyang aja. Tapi rezeki apa semua dari Allah. Yang kita makan, yang kita hadapi, udara juga yang kita hirup ini itu dari Allah. Mengapa kita bisa melaksanakan udara masuk dalam badan kita ini, masuk ke pori-pori, ke darah, ke mana, jadi energi, itu adalah bantuan Allah. Jadi minallah, billah, itu semuanya daripada. Dan taslillah itu untuk Allah lagi. Nah, jadi bukan rezeki, bukan sembahyang aja, ya rezeki apa saja fasilitas yang saudara dapatkan, itu semua dari Allah. Tidak ada dari siapa pun. Cuma karena kita ini dapat mengenal kepada Allah, dia jelaslah ini dari Allah semuanya. Dah satu dah kemenangan kita. Nah, kita teruskan. Adapun tujuan kita beribadah itu adalah bertujuan untuk dituju atau bertujuan untuk dihalah, diserah kepada Allah Ta'ala. Nah, kan situ. Kalau mengenal Allah jangan nyaman.
Berarti untuk Allah Ta'ala. Coba jawab, bagaimana untuk kita menyerah amal ibadah kita sekiranya kita tidak mengenal Tuhan yang punya ibadah. Tidak mengenal kepada yang punya sembahyang, tak mengenal yang punya pahala. Macam mana kita mau serahkan katanya? Sekedar tahu menyebut perkataan Allah, dalam arti tahu sebut nama Allah di dunia, itu bukan tiket ataupun bukan menjamin kesejahteraan kita di alam kubur. Sekarang saya mau tuan-tuan tanya, mau tuan-tuan tanya atau ajukan pertanyaan ini kepada diri tuan sendiri. Sekarang tanya diri sendiri, apakah guna atau apa akan jadi kepada ibadah kita jika ibadah kita itu ibadah tanpa mengenal Allah. Tanpa mengenal Allah. Kita sembahyang tak mengenal Allah. Kita melakukan haji atau dan lain-lain. Tujuan ibadah itu adalah karena Allah. Ya, lillah. Sekarang saya mau tuan-tuan tanya kepada diri tuan-tuan sendiri, apakah apa akan jadi kepada ibadah tuan-tuan kalau beribadahnya tuan-tuan itu adalah ibadah yang tidak dengan mengenal Allah? Coba jawab katanya. Kalau tidak mengenal pada Allah, kebanyakan kita memang kita tidak sadari kita sembahyang apa, mengharapkan diterima Allah. Cuman mengenalnya yang susah, kan gitu. Paling tinggi kita asma'nya, lafal Allah, Allah. Nah, jadi kita sudah mulai setingkat mempelajari masalah siapa yang mempunyai ibadah. Berhati-hatilah dalam beribadah, jangan sampai tidak berhasil di akhirat kelak. Di dunia mungkin kita lepas dan kelihatan seolah-olah boleh, soleh pada pandangan dunia. Manakala di akhirat mungkin tuan-tuan gagal. Soleh itu kan orang yang taat, soleha, soleh, ya. Tapi di akhiratnya masalahnya, apakah bisa selamat kita? Oke, ini masih lanjutan, masih jauh nih. Jangan besok-besok pula berhenti pula Anda dengar gini, kacau nih. Ini masih tebalnya 2 kali, saya maaf ya. Ini tebal kemana yang sudah dilihat kan, tebal macam ini kan. Itu jilid pertama, jilid kedua itu gak. Jilid kedua macam itu gak tebalnya. Ya sudah, mohon jadi kepada Allah mudah-mudahan panjang umur kita, ya kan, dapat mempelajari dan diberikan paham tentang ini. Ya. Minum dulu. Anda memberikan waktu khusus nih di sini, ya. Ilmu yang wajib dituntut itu wajib ya. Berarti nama wajib ini tak boleh tidak. Adalah mengenal Allah. Maka dikatakan awaludin ma'rifatullah. Telah menjadi fitrah atau kesucian pada sifat makhluk itu adalah condong kepada Allah. Fitrah makhluk itu, terutama makhluk manusia itu adalah condong untuk menyatakan yang Allah itu adalah Allah. Dalam kurung, tidak kira apa makhluk sekalipun, terutama makhluk manusia. Jadi makhluk apa saja itu menuju kepada Allah. Yang orang kafir pun menuju kepada Allah. Mengapa demikian perkataan ini? Pelajaran kita sudah di dalam ma'rifat dalam rahasia pembuka rahasia Allah. Nah, itu mengatakan alastu rabbikum qalu bala sahidna. Pada waktu awal kita dijadikan arwah dulu, roh kita. Nah, situ semuanya makhluk, bukan makhluk manusia saja. Dalam kandung alam itu ada roh manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan,
terus rohnya api, air, angin, tanah, rohnya langit, roh bumi, roh surga, neraka, aras, kursi, loh mahfud, semuanya masih di dalam itu, masih dalam roh. Pada waktu Allah mengatakan alastu rabbikum, apakah aku ni Tuhanmu, hei katanya roh, dijawab oleh roh semuanya, qalu bala syahidna, benar engkau Tuhan kami, katanya gitu. Nah, berarti di sini semua makhluk tu berkeinginan kepada Allah, biar macam mana pun, walaupun di kafir sekalipun, tetap berakhir benci kepada Allah. Nah ya, oke. Jadi condong untuk menyatakan yang Allah itu adalah Allah, tidak kira apa makhluk sekalipun, kata, terutama makhluk manusia, kan apa saja, katakan. Ilmu pertama, ilmu terawal, kata, yang diwajibkan itu adalah ilmu mengenal dan ilmu menyatakan Allah Ta'ala, yaitu ilmu mentauhidkan Allah Ta'ala, ilmu mengesahkan Allah Ta'ala. Itu pertama sekali. Sebagaimana kata ulama-ulama terdahulu, awaludin ma'rifatullah, katanya. Nih, awal-awal beragama itu adalah mengenal Allah. Syarat pertama dan syarat mula beragama itu bukan syahadat. Nah, ini dia. Bukan syahadat, bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Pertama-tama syarat dalam menuntut ilmu itu adalah mengenal Allah. Ini yang kita berat nih. Tersandung kita ke sini. Kita dah jauh dah belajar. Rupanya balik lagi awal. Dulu kan kita libati aja nih. Awaludin ma'rifatullah, udah jalan ya. Kan? Sayangnya kebanyakan kita tidak tahu mengerti dan tidak mau memikirkannya. Tidak ramai yang berusaha bagaimana untuk mencari ilmu mengenal Allah. Di sini tidak ramai artinya kemauan, kebanyakan. Jadi sana orang Malaysia tidak ramai, kata. Tidak banyak yang berusaha bagaimana untuk mencari ilmu mengenal Allah. Sedangkan ilmu mengenal Allah, ilmu makrifat itu adalah ilmu yang paling pertama, yang paling mudah, paling senang, ilmu yang paling rendah, dia bilang. Ya, kenapa kita lebih mengutamakan solat berbanding mengenal Allah? Tidakkah kita tahu yang solat dengan tidak mengenal Allah itu adalah sia-sia? Kita bukan tidak tahu bahwasanya syahadat, puasa, zakat, haji, zikir, sedekah dan segala amal yang dikerjakan dengan tidak mengenal Allah itu adalah suatu pekerjaan amal yang terbatal dan sia-sia. Semua orang tahu hal itu, katanya. Tetapi sayangnya kenapa tidak ramai atau tidak banyak yang mau mengambil fikir, tidak mau berfikir. Kenapa tidak mau mengerti? Tahu orang itu bahwa yang pertama awaludin ma'rifat itu penting, tapi dia dianukan aja, anggap sepi. Jadi alhamdulillah kita punya kitab ini, Tok Kenali itu menghususkan, seolah-olah menghususkan tentang mengenal Allah itu aja. Seolah kan buku ini tidak dia menyebutkan dalil Quran ini, belum. Awaludin ma'rifatullah dulu. Jadi sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah selama 11-12 tahun di Mekah. Oke, kita teruskan. Pokok pangkalnya yang pertama itu tetap pertama. Kenapa yang pertama tidak dikerjakan terlebih dahulu sebelum pekerjaan yang lain? Nak kata tidak paham. Rata-rata dari kita adalah golong yang mengaji agama. Katanya. Rata-rata tidak paham, tapi kau kata belajar agama. Inilah yang kadang-kadang tersandung di sini kita. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menolong kita dengan timbulnya ini. Berarti kita sudah tahap berikutnya. Nah, barang ini istilah galah ya. Buah itu udah ada. Cuma
cuma mau jolok tak sampai. Tahu dah. Nah, inilah alatnya untuk menjolok buah tadi. Makanya saya pilih untuk yang khusus malam Khamis ini. Kemarin ada situ, siapa nama itu? Dharma. Karena dia baru. Dharma, kamu masuk yang hari itu ya, masuk hari Sabtu. Yalah Pak Haji. Nah, itu buku itu balikkan saya bilang. Marincong tu. Belum masanya untuk dia membacanya. Walaupun dia tidak ikut, tapi jangan dia membeli itu. Dosa dulu. Kan, Padat Baru. Oh, itu Padat Baru. Dia situ tu adik Sidor. Itu saya anukan juga. Jangan ya, kata. Saya balikkan. Artinya itu buku dibalikkan dulu. Dulu dia tengah belajar. Cuman itulah embal-embal kata orang. Mau gak, mundur gak. 2-3 kali dia itu tu belajar. Berhenti belajar lagi, berhenti lagi belajar. Bukan begitu caranya. Setelah dengar si ini ceritalah abang kali begini Allah dia mau hidup dia lagi. Tak boleh gitu ya. Ilmu ni mesti ada disiplin ilmu. Takutnya saya nanti jadi fitnahan. Kebetulan nanti ada orang membaca buku ni, kau hebat buat begini. Udah. Ditanya kalau tak ngerti. Ini jadi fitnahan. Jadi jangan sampai kita ini berjemaah, ada jemaah yang kira-kiranya merusak daripada jemaah kita. Pada hari ini mari kita letakkan nomor 1 itu pada tempat pertama. Mari kita letak mengenal Allah itu adalah amal yang pertama sebelum mengerjakan amal yang lain. Sebelum solat hendaklah kita mengenal Allah. Sebelum puasa, haji, zakat, zikir, sedekah, solat, sunat, puasa, sunat dan sebagainya hendaklah dimulai dengan didahului dengan mengenal Allah. Jadi kita ini alhamdulillah zikir jalan, tapi mulai ada tambahannya. Nyebut nama Allah, cari yang punya nama tadi, yang tidak berhuruf dan tidak berbuat suara, cuman rasa. Ini tinggal pikirkan apa sebut rasa tadi ya. Rasa zok itu batinnya. Kalau anda ini cabai, semua orang bilang pedas, itu baru menurut ilmu cabai ini pedas. Belum kita rasa belum dirasa di lidah ketasnya pedasnya tadi. Nah, itu jok namanya. Begitu juga kita nama Allah, kita belum mengenalnya, belum mengenal rasa. Jadi kalau kita nyebut nama Allah, mengenal pada apa yang di ini, dia barulah rasa, timbul rasa. Ini saya nak berbicara dengan nama rasa ini payah juga, tidak ada bahasanya. Ya. Tapi mudah-mudahan dengan zikir itu nanti, itu biasa dikasih ilmu makrifat, itu dikasih. Tidak mungkin kita hanya mengenal Allah ya begitu, tidak. Mesti ada amalnya, yaitu zikir. Karena zikir ini amalan para nabi dan rasul, para malaikat. Jadi orang wali-wali Allah itu itulah amalnya zikir. Selawat, zikir, selawat, zikir itu. Barulah ibadah kita itu diterima Allah dan tidak sia-sia. Mari kita letak awaludin ma'rifatullah. Awal-awal beragama itu adalah mengenal Allah. Mengenal Allah itu hendaklah duduk pada tempat pertama sebelum amal-amal yang lain. Jadi Tok Kenali ini benar-benar mengikuti sunnah Rasul. 12 tahun, kurang 11-12 itu mengenal Allah dulu di Mekah. Setelah di Madinah barulah sembahyang, ada puasa. Nah, itu pun wahyunya di bumi, kecuali sembahyang aja itu di langit sana ke Sidratul Muntaha nyambil. Kalau puasa, haji, zakat, ya semua itu wahyunya di dunia. Cuman sembahyang aja di atas sana. Nah, itulah satu keistimewaan.
setelah mengalami ketauhidannya tadi. Sebelum solat hendaklah terlebih dahulu mengenal Allah. Sebelum syahadat hendaklah terlebih dahulu mengenal Allah. Dan sebelum berzikir hendaklah terlebih dahulu mengenal Allah. Selepas mengenal Allah barulah sebenar-benar solat, sebenar-benar syahadat, barulah boleh dikatakan sebenar-benar berzikir, dan barulah boleh dikatakan sebenar-benar Islam. Islam itu bukan terletak pada sebutan dan bukan terletak pada lafaz, tetapi letaknya pada mengenal atau tidaknya kita kepada Allah SWT. Oleh itu, kenapa tuan-tuan tidak mau mencari jalan untuk mengenal Allah, dan kenapa tuan-tuan tidak mahu memilih jalan makrifat? Yang benar itu didahulukan, kenapa tidak didahulukan yang wajib? Tidakkah mengenal Allah atau makrifat itu wajib? Kalau makrifatullah itu wajib, kenapa tuan-tuan tidak tuntut? Balik lagi dia. Jadi tok kenali ini cara bahasa dia, balik supaya kita faham apa maksudnya. Ulang. Jadi kalau gitu penekanannya awaluddin ma'rifatullah. Cuman belum terbuka nih. Macam mana cara mengenal Allah? Belum nih. Nah, jangan boleh besok lusa ente berhenti pula. Tak dapat lah. Tak puasa pening pula aku kalau jam ini. Bersalah. Tak usah. Dia masih jilid ni, masih tebal menunggu. Masih macam Quran tebal ni. Ya. Sebentar lagi saya mulai jilid yang kedua ni. Saya mulai ni. Pesan dulu fotokopi. Tapi jangan dulu ente beli belum selesai ni. Syaratnya kan janji ente gak? Dah satu-satu dulu. Baru dibagi. Gitu. Nafsu ke memang ingin mau cepat. Tapi ilmu Allah ini kan lain. Ada yang di seberang tu kan gitu. Khawatirnya, ya dugaan saya mudah salah. Mungkin dia sudah dapat ini, udahlah tak perlu lagi lah sembahyang ini, sudah dapat inti. Memang kebanyakan orang yang ilmu ahadiyah, ya udah puncak itu dia tak mengenal Allah lagi, tak mengenal solat lagi. Itu dia. Kalau kita sistem kita di bawah, yaitu nur. Ya, kan ada gambaran kosong, itu tak boleh kita berdiri di situ. Kosong. Di titik boleh ataupun di alif. Sebab kita mengenal Allah itu melalui cahaya nur. Kalau tidak nur Muhammad, kita tidak bisa kenal. Situ dia tempatnya kita. Lantas kita harus mengikuti sunnah Rasul. Seperti solat, puasa dan seterusnya. Semampu-mampu kita yang wajib. Ya, kita terus ya. Mau jam berapa? Jam 12? Boleh kata dia. Itulah saya suruh beli kopi. Jadi sampai jam 12 kopi ada tahu masak. Saya macam istirahat dulu. Kami kopi. Saja semua. Belum isi minum bang, masih di sini. Apa dia? Ada kopi. Enggak kopi itu kan? Dosa lah. Okey. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ilmu ma'rifat, ilmu mengenal Allah itu adalah ilmu yang paling senang, paling rendah, paling mudah. Dia bilang, kita yang pening kepala. Dia bilang itu mudah, senang.
Okey, kita teruskan. Mengenal Allah itu sesungguhnya adalah sesuatu ilmu yang paling mudah, paling senang, paling mudah, paling ringan, paling lembut, paling halus dan paling nipis. Ringan, halus, nipis, mudahnya ilmu mengenal Allah itu seumpama ringan dan mudahnya mengangkat sebilah pisau cukur. Ringan kan? Mudah katanya. Pisau cukur pula yang kita ngeri tajamnya. Seringan ringan dan semudah-mudah itu mengangkat sebilah pisau cukur. Itu adalah teramat amat ringan dan mudah. Sebaliknya ringan dan mudah lagi ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah itu tidak payah, tidak susah dan tidak berat. Tidak seberat mengangkat seguni tepung gandum, sekarung bah gandum, atau tidak seberat mengangkat seguni beras. Sekalipun pisau cukur lebih ringan lagi ilmu mengenal Allah. Tidak seberat seguni itu macam sekarung bah kita. Tahu guni? Dinyebut guni itu apalah? Karung yang memang dari tali guni. Maka dibilang kita kan dulu gitu kan? Karung guni katanya. Yang saya ingat ahlinya di bidang karung guni ini sampai dia jadi bos, itu orangnya kecil di pada besar itu. Tak salah lumpuh ke apa dia tu orang. Nah itulah kerjaannya sampai jadi bos dia. agen karung guni. Sekarang mana ada orang cari itu. Karung guni itu perlu juga. Payah. Biarpun pisau cukur itu nipis dan ringan, hendaklah ia diangkat dengan cermat, berhati-hati dan penuh lemah lembut. Mengangkat pisau cukur itu tidak sebagaimana angkat guni tepung yang boleh diambil dengan kasar, dicampak pun dengan kasar. Ringan dan nipis ilmu mengenal Allah makrifat itu, terlebih ringan, terlebih nipis dari pisau cukur. Nah ini istilahnya. Pasti ada maksudnya, filsafat dia nih pisau cukur nih kan. Oleh itu hendaklah dituntut dengan cermat dan berhati-hati. Jika tidak berhati-hati ia akan melukai tangan sendiri. Kan gitu. Nah makanya saya seleksi orang yang baru. Jangan kalau masuk sini, masuk hari Sabtu je. Kan gitu. Dikenakan benda yang ringan dan nipis itu mudah terluka. Makanya ramai di kalangan kita merasa takut. Ramai itu banyak. Maka banyak di kalangan kita merasa takut dan tidak sudi memilikinya. Yaitu ramai-ramai atau banyak yang menjauhi ilmu makrifat. Ini kebanyakan memang. Kadang-kadang dicemoohkan pula tu. Udahlah dia memang tak mau, janganlah dicemoohkan. Ilmu mengenal Allah atau ilmu makrifat itu adalah suatu ilmu yang terang, nyata dan suatu ilmu yang paling jelas. Allah itu terang, Allah itu nyata, dan Allah itu jelas, terang, jelas, dan nyatanya Allah itu lebih terang, lebih nyata, lebih jelas daripada cahaya matahari. Nah, ini mulai dah tu. Lebih terang. Seterang-terang cahaya matahari, terang lagi Allah. Jadi luar biasa lagi. Matahari itu dah terang dah. Ini Allah lebih terang lagi. Senyata-nyatanya cahaya matahari, sesungguhnya nyata lagi Allah Ta'ala. Dan sejelas-jelasnya cahaya matahari, jelas lagi Allah. Kenapa tidak kita melihat dan kenapa kita tidak memandangnya? Nah, ini lagi satu. Gelitik hati kita mulai. Macam mana pula ni? Sejelas-jelas Allah daripada jelasnya matahari. Ada juga perkataan Ibnu Athaillah. Sebenarnya hakikatnya dunia ini gelap. Kerana pancaran
Tajallinya Allah di alam dunia ini jadi terang. Jadi Allah itu cahaya, nur, sehingga jelas. Dan kita pun melihat sesuatu apa saja, baik malam maupun siang, bukan ukuran. Namanya jelas nur itu lain. Nur itu bukan seperti matahari atau seperti lampu ini terang, bukan. Nur Allah itu bisa menembus relung hati kita. Contohnya orang yang buat maksiat yang luar biasa, kalau udah masuk relung hati di dalam hatinya, nur ilahiyah tadi, lalu dia tobat, lalu jadi orang baik. Mungkin dia lebih hebat daripada kita lagi, kalau Allah dah mengasihi dia. Nah, maka cahaya nur ilahiyah itu bukanlah matahari. Kalau matahari kita berlindung aja di rumah ini dah tidak kena cahaya.